Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bedah tuntas salah satu dokumen paling berpengaruh di abad ke-21. Apa itu? White Paper Bitcoin. Kelihatannya sih cuma 9 halaman, tapi isinya blueprint buat revolusi keuangan. Yuk, kita langsung mulai aja. Coba deh, bayangin sebentar. Gimana kalau kita bisa kirim uang ke siapapun dimanapun di dunia ini tanpa perlu lewat bank? Bener-bener langsung dari kita ke mereka. Kedengarannya radikal banget kan? Nah, pertanyaan gimana kalau ini, itu dia inti dari semuanya. Dan pas banget di tahun 2008, waktu dunia lagi kena krisis keuangan global, tiba-tiba muncul sebuah dokumen misterius. Nggak ada yang tahu siapa yang nulis, benar-benar anonim. Dokumen ini ngasih usulan soal sistem pembayaran peer-to-peer yang super efisien. Bisa dibilang, inilah adalah jawaban elegan untuk pertanyaan besar tadi. Nah, ini yang ngebawa kita ke bagian pertama pembahasan kita. Misteri di balik lahirnya Bitcoin. Jadi ini bukan cuma soal teknologi canggih ya. Ini soal sebuah ide yang bener-bener revolusioner yang datang dari sosok yang, ya itu tadi, nggak dikenal. Dan sosok misterius itu kita kenal dengan nama Satoshi Nakamoto. Siapa dia? Nggak ada yang tahu. Satu orang, sekelompok orang, nama asli, nggak ada yang bisa pastiin. Tapi yang jelas, lewat white papernya, Nakamoto ini memperkenalkan sebuah alternatif, sebuah sistem keuangan yang terdesentralisasi. Beda banget dari apa yang kita pakai sehari-hari. Oke, sekarang kita fokus ke dokumennya itu sendiri. White paper Bitcoin ini bukan kayak makalah biasa loh. Ini lebih mirip sebuah manifesto atau cetak biru yang ngejelasin secara detail banget gimana sistem baru ini bakal bekerja. Tujuan utamanya, kalau kita baca di dokumennya, super jelas, yaitu bikin sistem pembayaran peer-to-peer, dari orang ke orang, langsung, tanpa perantara. Tujuannya, biar kita nggak lagi bergantung sama yang namanya bank atau institusi keuangan. Hebatnya, Nakamoto ini nyusun idenya rapi banget. Jadi di white papernya ada 6 bagian utama yang bakal jadi panduan kita. Pertama, ada pendahuluan. Di sini dijelasin masalahnya apa. Terus ada solusi yang ditawarin Bitcoin. Lanjut ke prinsip intinya, yaitu desentralisasi. Habis itu dibahas mekanisme konsensus, atau gimana caranya sistem ini jalan. Terus ada bagian keamanan, dan ditutup dengan visinya untuk masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke ide yang paling dasarnya, sistem tanpa otoritas pusat. Ini nih, perubahan paling fundamental yang diusulin Bitcoin. Intinya, menyingkirkan perantara. Coba kita bandingin deh, biar jelas. Kalau sistem keuangan biasa, kita kan percaya sama bank buat ngecek dan nyatat transaksi kita. Nah, Bitcoin ngeganti peran bank ini dengan jaringan peer-to-peer. Jadi, rasa percaya itu nggak lagi ditaruh di satu tempat, tapi disebar ke semua orang di dalam jaringan. Keren kan? Oke, mungkin kamu mikir, gimana caranya sistem tanpa bos pusat gini bisa dipercaya? Jawabannya, ada di teknologinya. Yuk kita lihat mesin di baliknya, yaitu rantai blok, atau yang lebih kita kenal sebagai blockchain. Sederhananya gini deh, bayangin blockchain itu kayak buku kas digital raksasa. Tiap transaksi dicatat di dalam sebuah blok. Nah, setiap blok ini nyambung satu sama lain, berurutan, dan dikunci rapat-rapat pakai kriptografi. Buku kas ini bisa dilihat semua orang dan disebar ke seluruh jaringan, jadi hampir mustahil buat diubah-ubah atau dimanipulasi. Prosesnya gimana? Simpel aja, ada 3 langkah. Pertama, kamu bikin transaksi. Kedua, transaksi ini harus diverifikasi dulu sama para penambang di jaringan. Mereka ini ibaratnya berkompetisi mencahin soal matematika yang rumit banget buat mastiin transaksinya sah. Proses inilah yang disebut mekanisme konsensus. Nah, kalau udah diverifikasi, transaksi kamu bakal ditambahin ke rantai blok, permanen. Keamanan itu jelas jadi yang utama di desain Bitcoin. Gimana caranya sistem ini jagain dirinya sendiri? Ada beberapa pilar nih. Pertama, enkripsi kriptografi yang super kuat. Jadi setiap transaksi itu punya tanda tangan digital buat buktiin kepemilikan. Kedua, soal privasi. Walaupun semua transaksi bisa dilihat publik, identitas asli kamu tetap anonim. Dan yang terakhir, karena sistemnya desentralisasi, ini jadi tahan banget sama serangan. Coba bayangin, buat ngubah satu transaksi aja, peretas harus nguasain lebih dari setengah kekuatan komputer di seluruh jaringan. Itu ya hampir mustahil. Tapi, white paper ini nggak cuma ngomongin soal teknologi saat itu aja loh. Dokumen ini juga ngasih lihat visi jauh ke depan. Visi tentang sebuah proyek yang bisa terus hidup, tumbuh, dan berkembang. Dan ada kutipan bagus nih yang bener-bener nangkep semangatnya. Intinya,
Nakamoto itu nggak ngerancang sistem yang kaku dan nggak bisa diubah. Justru sebaliknya, dia ngerancang sistem yang bisa di-upgrade, bisa ditingkatkan lewat kerja bareng komunitasnya di seluruh dunia. Jadi, Bitcoin itu dirancang untuk terus berevolusi. Coba kita lihat sekarang. Lebih dari 10 tahun setelah white paper ini rilis, ide di dalamnya udah melahirkan ribuan aset kripto dan sebuah industri yang nilainya triliunan dolar. Gila banget. Jadi, pertanyaan terakhir yang perlu kita renungin bareng-bareng adalah, apakah visi yang ditulis di 9 halaman sederhana ini pada akhirnya benar-benar akan mengubah masa depan keuangan kita semua? Cuma waktu yang bisa jawab.